Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana masalah produksi akan diselesaikan dengan menggunakan dynamic programming. Nah, ini gambarannya sebagai berikut. Misalnya saja industri suatu perusahaan akan memproduksi barang dengan pesanan 40 unit pada akhir kuartal pertama dan 60 unit pada akhir kuartal kedua. Oke, jadi akhir kuartal pertama itu ada pesanan 40 unit. Dan di akhir kuartal kedua itu ada pesanan sebanyak 60 unit. Kapasitas produksi dalam ini adalah 100 unit per kuartal. Artinya bisa saja dia dibuat 100 unit langsung, bisa saja. Tidak juga boleh, asal ada informasi tambahan. Dan ongkos produksinya ini dalam bentuk seperti ini, yaitu 50x ditambah 0,2x kuadrat. Dengan x adalah banyaknya yang diproduksi atau besar produksi. Itu adalah biayanya. Biaya produksinya adalah 50x ditambah dengan 0,2x kuadrat. Dengan x adalah banyak yang diproduksi atau besarnya produksi. Biaya simpan adalah $4 per unit. Gitu ya. Jadi biaya simpannya $4 per unit. Ya dalam ini per kuartal. Gitu ya. Nah, kita akan menyelesaikan masalah seperti ini. Ini pertanyaannya, berapa besar produksi pada kuartal pertama dan kedua supaya ongkos total minimum. Jadi kan ada pesanan sejumlah itu, maka kira-kira akan memproduksi berapa? 100 atau 50 atau 40 atau kita lihat solusi dengan menggunakan dynamic programming-nya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi misalkan bahwa X1 adalah besarnya produksi pada kuartal yang pertama. Dan X2 adalah besar produksi pada kuartal yang kedua. Kemudian B adalah sisa produksi di kuartal yang pertama. Nah, maksudnya bahwa kuartal pertama bisa dibuat lebih dari 40, yaitu 40 adalah pesanannya di akhir kuartal pertama, dia bisa lebih buatnya untuk disimpan untuk memiliki kebutuhan di kuartal yang kedua. Oke, fungsi sasarannya adalah sebagai berikut, 50x1 plus 0,2x1 kuadrat plus 50x2 plus 0,2x2 kuadrat itu memproduksinya. Kemudian ditambah dengan ini ada kemungkinan tadi bahwa di kuartal pertama itu lebih, buatnya lebih. Nah, otomatis kalau bisa lebih maka di kuartal kedua pasti kan kebutuhannya cuma 60 yang mau dijual itu kebutuhan apa yang dipesan, sehingga 60 min x2 itu adalah yang disimpan. Itulah hasil dari kuartal pertama yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan kuartal yang kedua. Dan biasanya adalah 4, sehingga 4 kali 60 min x2. Nah, kendalanya adalah x1-nya lebih besar atau sama dengan 40, x1 plus x2 sama dengan 100, x1-nya lebih besar sama dengan 0, positif atau 0, x2 juga demikian, positif atau 0. Nah, ini kita kerja dengan tahapnya mundur, dengan kuartal sebagai tahapnya. Oke, kita lihat di situ ada kuartal 1, ada kuartal yang kedua. Kemudian di situ 1 itu ada kuartal 1, 2 ada kuartal 2, dan di akhir kuartal 1 yang atas itu 40, berarti dia akan memenuhi kebutuhan permintaan 40 itu. Di akhir kuartal kedua juga memenuhi kebutuhan yaitu 60. Oke. Terus di kuartal pertama itu dia memproduksi sebanyak X1, sehingga X1 pasti jumlahnya adalah 40 yang untuk memenuhi dan sisanya adalah B, sehingga 40 plus B adalah X1-nya. Sedangkan di kuartal kedua itu ada W adalah sisa dari kuartal pertama, maka 60 nanti akan sama dengan X2 plus B, itu sisa di kuartal yang pertama. Oke. Tahap 1 kita pakai kuartal yang kedua. Maka fungsi tujuan adalah C2 X2, W dengan 50x2 plus 0,2x2 kuadrat plus 4W. W adalah sisa di kuartal yang pertama. Oke. X2 pada urusannya
hanya X2 di kuartal ini, maka Anda lihat di situ, kalau kita lihat di situ, maka 50 X2 plus 0,2 X2 kuadrat plus 4W. Oke. Nah, maka X2 ditentukan oleh sisa produksi. Jadi kita punya informasi tadi bahwa X2 atau yang diproduksi adalah 60 min W. Nah, maka X2 optimal adalah 60 min W. Oke. Jadi nanti sisa produksi W tadi ini yang akan kita cari di kuartal yang pertama. Oke. Sehingga fungsi tujuannya menjadi fungsi W karena kita bisa melakukan substitusi. X2 diganti dengan 60 min W. Sekali lagi saya ulangi bahwa X2 adalah variabel keputusan dan kita sudah punya informasi tadi bahwa X2 sama dengan 60 min W. Oke, jadi X2 ditentukan oleh sisa produksi kuartal yang pertama, yaitu W. Kan tergantung dari sisanya. Kalau sisa 10 berarti butuh 50. Kalau sisanya 60 berarti ya nggak membuat, sehingga X2 optimalnya adalah 60 min W. Itu optimalnya, karena memang bergantung dari sisa kuartal yang pertama. Nah, nilai ini bisa kita substitusi di cost-nya untuk kuartal yang kedua ini, yaitu 50x2 bisa kita substitusikan dengan 60 min W, dan 0,2 x kuadrat jadi 60 min W dikuadratkan plus 4W. Kalau diringkas menjadi 3720 min 7W plus 0,2 W kuadrat. Ini adalah hasil optimal di kuartal yang kedua. Tapi ini belum tahu karena W-nya belum diketahui. Oke. Selanjutnya kita ke kuartal tahap yang kedua, yaitu kuartal 1 dan kuartal 2 secara total. Fungsi tujuannya di kuartal 1 saja adalah 50x1 plus 0,2 x1 kuadrat. Untuk totalnya, fungsi total seluruhnya kuartal 1 dan 2 adalah cx1w dan 50x1 plus 0,2 x2 kuadrat plus yang tadi, yang optimal di kuartal di tahap 1 tadi adalah 3720 min 70W plus 0,2 W kuadrat. Nah, W itu ditentukan oleh selisih antara produksi dan supply pada kuartal pertama, yaitu W sama dengan X1 yang diproduksi dikurangi dengan kebutuhannya 40, maka W sama dengan X1 min 40. Oke? Nah, sehingga rumus di atas bisa kita ubah menjadi fungsi X1 saja. Jadi kalau kita substitusi, hasilnya adalah Cx1 sama dengan 6840 min 36x1 36x1 plus 0,4 x1 kuadrat. Jadi C hanya fungsi dari x1, sehingga nilai optimalnya C bergantung dengan x1, maka kita akan menurunkannya. Kita turun pertamanya, kita akan dapat 36 min 36 plus 0,8 x1 sama dengan 0. Ini untuk mendapatkan titik kritis. Maka kita punya x1-nya adalah 45. Maka dia adalah calon titik optimalnya, yaitu x1 asterisk sama dengan 45. Nah, pertanyaannya, benar nggak 45 itu akan meminimalkan CX? Nah, kita coba, kita turunkan lagi. Jadi min 36 plus 0,8 x1 kita turunkan, kita akan dapatkan adalah 0,8. Dia adalah positif. Karena turunan keduanya positif, maka pasti x1 asli tadi akan meminimalkan cx-nya. Sehingga kita punya x1 adalah 45 atau c45 adalah 68. Jadi kita sudah punya di atas 6840 min 36 kalikan 45 plus 0,4 kalikan 45 kuadrat. Kalau kita hitung, ternyata hasilnya adalah 6030. Maka dia benar adalah minimum. Sehingga kita tahu bahwa di tahap pertama dibuat 45, sisanya adalah 5. Maka di tahap kedua pasti dibuat
55. Ini penelusuran kembali atau kita runut balik. Jadi X1 asli tadi sudah disimpulkan sebenarnya 45 yang optimal. Maka sisanya adalah 45 diambil 40 untuk memenuhi permintaan tahap yang pertama sehingga sisa 5. Karena itu produksi untuk kuartal keduanya adalah 60 min 5 sehingga dapat 55. Jadi solusi optimalnya adalah 45,55 dengan C-nya adalah $6.030. Artinya kuartal pertama memproduksi 14 unit, kuartal kedua memproduksi 59 unit dengan ongkos produksi minimalnya $6.030. Ini untuk ketika dua tahap. Sederhana ya, ini memang sederhana. Oke, tadi persoalan untuk 3 kuartal. Nah, sekarang untuk 2 kuartal. Sekarang untuk 3 kuartal. Yang tentu lebih susah daripada untuk 2 kuartal. Ini kuartal sengaja dari perusahaan tadi ada tambahan kuartal yang ketiga yaitu butuh 80 unit yang akan dibuat. Ini gambarannya. Di kuartal pertama membutuhkan 40 unit yang akan memenuhi kebutuhan sehingga dia buat X1 membuat sejumlah X1 yaitu 40 plus B1. Nah, nanti bersisa. Nggak mungkin kurang, nggak mungkin, tapi lebih memungkinkan sehingga X1 yang diproduksi pada kuartal pertama adalah B1 40 plus B1. Dan B1 akan disimpan untuk kuartal yang kedua. Oke. Sehingga kuartal yang kedua ada informasi dibuat sejumlah X2 ditambah dengan yang ada sisa yang ada di kuartal pertama yaitu X2 plus B1 nanti akan bersisa ikut dibawa ke berikutnya, kuartal berikutnya, sehingga kita punya W2 itu akan sama dengan W2 itu akan sama dengan W2 nya adalah sama dengan W1 W2 sama dengan sisanya adalah sisa diproduksi adalah W1 plus X2 dikurangi 60 sama W2 itu. Jadi relasinya adalah sisanya adalah W2, oke, W2 sisanya, maka W2 sama dengan total dari sisanya adalah W1, sisa sebelumnya ditambah dengan yang diproduksi adalah X2 sehingga W1 plus X2 itu barangnya dan diberikan ke pelanggan di sebelah 60, maka dikurangi 60 berarti W1 plus X2 min 60 itu adalah sisa untuk dibawa ke kuartal yang ketiga. Oke. Bisa seperti itu relasinya. Relasi lainnya bisa saja sama saja. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari gambar, maka relasinya bisa X3 itu yang dibuat dan ditambah W2 itu yang sisanya, maka dia pasti akan sama dengan 80 itu. Oke. Kalau kita pakai notasi XI adalah besar produksi pada kuartal yang pertama, kuartal KI, WI banyak sisa produk kuartal yang KI, W1 adalah dibuat sebanyak X1 dan sisanya sebanyak 40. Oke. Dan W2, nah ini W2 ini sama. Kan selama 2 kuartal dibuat sejumlah X1 plus X2. Betul kan? Oke, jadi buat X1 plus buat X2 berarti X1 plus X2. Kemudian permintaannya adalah 4 dan 60, maka permintaan adalah 100. Maka X1 plus X2 min 100. Nah, bisa pakai ini? Bisa saja. Pakai yang tadi yaitu W1 plus X2 min 60 sama dengan W2 itu juga bisa. Sama saja. Ya, karena tinggal substitusi saja X1-nya dengan W1 plus 40. Maka kita punya yang tadi itu. Tadi kan W1 plus X2 min 60. Ya, sama.
Karena itu fungsi tujuan totalnya adalah 51 plus 0,2 X1 kuadrat itu untuk yang tahap 1 produksi saja, 50x2 plus 0,2 x2 kuadrat itu tahap 2, 50x3 plus 0,2 x3 kuadrat itu yang produksi yang kuartal ketiga. Nah, simpan untuk kuartal 1 ke kuartal 2 yaitu 4 dikalikan dengan X1 min 40. Nah, kemudian sisanya di kuartal kedua ketiga itu adalah 4 kalikan X1 plus X2 min 10. Bisa juga yang tadi yaitu W1 plus X2 min 60. Sama saja. Oke. Syaratnya adalah X1 lebih dari 40. Ya, karena dia bisa sisa. Bisa juga pas. Dan X1 plus X2 harus lebih dari sama dengan 100. Iya. Kenapa? Karena dia bisa pas, bisa sisa. Yang terakhir, X1 plus X2 plus X3 sama dengan 180. Iya, diharapkan kita memproduksi sesuai dengan permintaannya, yaitu X1 plus X2 plus X3 sama dengan seluruhnya benar adalah 40 plus 60 plus 80 berarti 180. Dan X1, X2, X3 adalah bilangan ini ya, basis positif atau 0. Itu adalah X1, X2, dan X3-nya. Oke, Anda punya gambaran? Kita kerjakan ini dengan kerja maju. Oke, tahap pertama adalah kuartal yang pertama juga. CXI adalah 50x1 plus 0,2 x2 x1 kuadrat. Ini biaya untuk memproduksi 50x1 plus 0,2 x1 kuadrat. Di sini hanya memproduksi karena simpan itu untuk yang tahap berikutnya. Kita punya informasi bahwa W1 yaitu sisa kuartal yang pertama adalah yang dibuat sebanyak X1 dibanding yang dipesan sebanyak 40, sehingga kita punya W1 sama dengan X1 min 40. Sehingga kita akan dapatkan X1-nya berapa, yaitu X1 asli adalah W1 plus 40. Maka ini adalah X1 yang akan mengoptimalkan biaya operasional, biaya untuk membuat barang itu. Sehingga kita bisa substitusi X1 asterisk yang sama dengan W1 plus 40 itu ke dalam fungsi biaya yang di atas itu. Sehingga kita punya fungsi tujuannya adalah 50 W1 plus kalikan W1 plus 40, yaitu tadi X1, dan 0,2 kalikan dengan W1 plus 40 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 2320 plus 66 W1 plus 0,2 W1 kuadrat. Nah, ini adalah hasil optimal di tahap yang pertama. Nanti kita akan bawa dia ke tahap yang kedua. Oke, sekarang tahap yang kedua. Ingat bahwa W1 adalah variabel antara yang dia bisa bekerja di dua tahap, itu tahap 1 dan tahap yang kedua. Kalau X1 ada di tahap yang satu saja, karena dia pengoptimal atau variabel keputusan di tahap yang pertama. Oke, sehingga fungsi tujuannya adalah dalam bentuk fungsi dari W1. Oke, berikutnya di tahap kedua adalah dia adalah akumulasi dari tahap pertama dan kedua dari jumlah totalnya. Maka fungsi tujuannya adalah cost-nya adalah 50x2 plus 0,2 x2 kuadrat, itu adalah biaya memproduksi barang di kuartal yang kedua, plus 4W1. 4W1 dari mana? Ya karena sisa dari kuartal pertama adalah W1 dikalikan dengan biaya simpannya yaitu 4 dolar. Kemudian ditambah dengan C1 asterisk W1, itu maksudnya adalah hasil optimal di kuartal yang pertama. Jadi yang 3 suku adalah untuk kuartal yang kedua, kemudian yang terakhir adalah optimal di kuartal yang pertama, itu kita tambahkan sehingga menjadi
total kuartal 1 dan kuartal yang kedua. Oke. Kuartal yang pertama kita punya yaitu adalah 2320 plus 66W1 plus 0,2W1 kuadrat. Kita masukkan ke sebagai pengganti dari fungsi tujuan di kuartal optimal yang di kuartal pertama. Kemudian dari situ kita bisa menyederhanakan. Nah, kita punya 2320 plus 70W1 plus 0,2W1 kuadrat plus X2 plus 50X2 plus 0,2X2 kuadrat. Nah, di sini ada W1 dan X2. Dan nanti kita akan membawa ke kuartal berikutnya dengan bukan dengan W1 tapi dengan W2. Maka kita lakukan substitusi. Nah, di sini Anda lihat W2 dari mana W2? W2 adalah di kuartal yang kedua. Itu sisa kuartal yang kedua untuk dibawa ke kuartal yang berikutnya. Maka dia adalah kuartal 1-2 membawa sejumlah X1 plus X2. Kemudian dibutuhkan atau yang akan diberikan pelanggan adalah 40 dan 60 sehingga 100 sehingga X1 plus X2 min 100. Oke. Kemudian kita punya informasi juga X1 yang dibuat di selama kuartal 1 adalah X1 ya, sama dengan 40 plus sisanya atau W1 plus sisanya. Oke, sehingga kita punya X1 kita substitusi dengan W1 plus 40, maka kita punya W2 sama dengan W1 plus X2 min 60. Nah, ini sebenarnya untuk mereduksi W1. Maka bawahnya kita bisa pindahkan W1 ke ruas ini menjadi W1 sama dengan W2 plus 60 min X2. Nah, W1 ini kita substitusi pada fungsi tujuan yang di atas yaitu tidak beda yaitu C X2, W1. Kita masukkan di sana maka akan muncul W2 dan X2 yaitu 7240 plus 9W2 min 44X2 plus 0,2W2 kuadrat plus 0,4X2 kuadrat min 0,4W2X2. Oke. Nah, di sini di tahap ini kita butuh akan mengoptimalkan biaya C X2W2 dengan menentukan variabel komputasinya adalah X2. Oke. Saya ulangi lagi. Variabel komputasinya adalah X2. Sedangkan W2 adalah variabel antara di tahap 2 dan 3. Kalau W1 antara di tahap 1 dan 2. Nah, maka kita akan mencari CW2 yang minimal dengan memilih X2-nya. Nah, maka ini ya, CX2W2 yang minimal terhadap X2. Maka kita bisa melakukan penurunan yaitu di CX2W2 terhadap X2. Maka kita akan dapat min 44 plus 0,8 X2 min 0,42W2 sama dengan 0. Sehingga ini adalah untuk menentukan titik ekstrim. Hingga kita punya X2-nya, titik ekstrimnya adalah 55 plus 0,5W2. Oke. Nah, sebenarnya agar kita lebih yakin itu bisa kita turunkan lagi sebenarnya. Gitu. Ada di situ. Jadi karena ini ada langkah di kuartal yang kedua, maka nanti kita akan melakukan di langkah kuartal yang berikutnya untuk menentukan kira-kira nilai yang optimal itu bagaimana. Karena di sini di kuartal yang kedua itu nanti akan dipakai informasinya saja yang dipakai ke kuartal yang berikutnya. Jadi dia bisa bernilai masih ada W2 itu ya. Dan kalau diturunkan lagi sebenarnya hasilnya adalah 0,8 ya, berarti pasti dia minimal ya, 0,8 berarti dia minimal. Oke, kita punya X adalah 55 plus 0,5W2.
Oke, karena itu C X2W2 ada fungsi tujuan optimal di kuartal kedua, ini termasuk yang pertama juga adalah fungsi dari W2 ya sama dengan 6030 plus 72W2 plus 0,1 W2 kuadrat. Oke, nah kita menuju ke kuartal yang terakhir. Kita lihat. Nah, ketiga adalah kuartal ketiga kedua dan ke-1, artinya dia kumulatif. Maka C X2, W2 sama dengan 50X2 ditambah 0,2X 50X3 plus 0,2X3 kuadrat. Ini adalah ongkos produksi, dan 4W2 adalah ongkos dari biaya dari simpan barang sejumlah W2 dari sisa dari kuartal yang kedua. Dan ditambah dengan, ini kan kuartal yang ketiga saja, maka dengan biaya optimal di kuartal yang kedua yaitu C asterisk W2. Sehingga kita masukkan semuanya, maka kita punya 6030 plus 50X3 plus 0,2X3 kuadrat plus 76W2 plus 0,1W2 kuadrat. Sedangkan kita punya informasi bahwa W2 adalah 80 min X3. Nah, maksudnya adalah di kuartal yang terakhir, di yang terakhir itu kita akan buat X3. Kita buat X3, kemudian si pesanan aja 80 kan, pesanannya 80. Oke, berarti kita buat X3 plus sisa dari kuartal sebelumnya itu W2 akan sama dengan 80, sehingga W2 sama dengan 80 min X3. Oke. Nah, sehingga fungsi tujuannya dengan substitusi W2 sama dengan 80 min X3, kita punya fungsi tujuan yaitu CX2W2 yang baru adalah fungsi dari X3 saja, yaitu 12.750 min 42X3 plus 0,3X3 kuadrat. Itu hasil dari substitusi bahwa W2 sama dengan 80 min X3. Oke. Karena kita akan mencari X3 yang akan mengoptimalkan CX3 yaitu biaya totalnya, maka akan kita turunkan dia di DCX3 terhadap DCX3 DX3 atau turunan CX3 terhadap X3. Maka kita dapatkan min 42 plus 0,6 X3. Maka kita dapat titik ekstrimnya adalah yaitu turunan pertama sama dengan 0, titik ekstrim adalah X3 sama dengan 70. Nah, benar nggak dia meminimalkan? Ya, kita bisa turunkan lagi, turunan keduanya adalah 0,6, berarti dia pasti meminimalkan. Ini turunan keduanya, itu 0,6, berarti dia positif. Maka C, X3 nya kan 70 ya, maka C 70 sama dengan 12.750 min 42 X3 nya 70 plus 0,3 X3 nya 70 kuadrat sama dengan 11.280. Ini adalah benar-benar minimal. Oke, setelah kita dapatkan nilai fungsi tujuannya, dan kita dapatkan X3 yang sama dengan 70, nah kita akan mencari nilai X2, kemudian kita mencari nilai X1 yang optimal. Nanti kita lakukan runut balik atau penelusuran kembali. Nah, kita mulai dari X3 sama dengan X3 astrik yang optimal adalah 70. Karena X3 astriknya 70, padahal dibutuhkan 80, maka analysis sisanya adalah 80 min 70, berarti W2 adalah 10. Oke. W2 nya adalah 10. Nah, setelah kita punya informasi W2 10, kita ke X2.
X2 kuadrat, X2 kuadrat, X2 astrik adalah, kita sudah punya informasi di tahap 2 tadi adalah 55 plus 0,5 W2. Oke, kita punya informasi itu. Maka sebenarnya kita punya informasi, berarti W2-nya berapa? 10 kan? Nah, berarti kita informasi berapa? X2-nya. X2-nya pasti sebanyak berapa? Ya 60. Berarti X2-nya adalah 60. Oke. Dan kita punya informasi juga X1 nanti. Berarti W1-nya berapa? W1 sama dengan W2 plus 60 min X2. Maka kita akan dapatkan 70 yaitu W2 min 60 min X2-nya adalah min berapa? 60. Ya. Oke. W1-nya sama dengan W2-nya itu berapa tadi? W2-nya 10. 10 plus 60 dikurangi 6 berarti dapat 10. Berarti W1-nya adalah 10. Nah, W1 kita punya tadi di atas tadi adalah relasinya antara X1 dan W1, yaitu X1 astrik sama dengan W1 plus 40. Maka kita punya 10 plus 40 sama dengan 50. Sehingga solusi optimalnya adalah 50, 60, dan 70. Dengan biayanya minimal adalah 11.280. Jadi artinya adalah bahwa kuartal pertama memproduksi 50 unit, kuartal kedua memproduksi 60 unit, kuartal ketiga memproduksi 70 unit dengan ongkos minimumnya adalah $11.280. Oke, terima kasih.